I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaki Kholikul Amin dari Prodi Manajemen Retail kelas R1A. Hari ini saya mau ngajakin kalian buat ngebahas sesuatu yang seru banget tentang transformasi digital dalam bisnis retail. Jadi siap-siap aja buat dengerin cerita seru tentang bagaimana teknologi mengubah cara kita berbelanja dan menjalani bisnis retail. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di hari ini. Ada yang udah merasakan perubahan signifikan dalam berbelanja belakangan ini, atau mungkin ada yang penasaran emangnya transformasi digital itu apa sih? Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ada pergeseran konsumen ke dunia maya. Untuk memahami sepenuhnya dampak pergeseran konsumen ke dunia maya, mari kita refleksikan sejenak bagaimana perjalanan kita dalam berbelanja telah berubah secara radikal. Era di mana kita harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk berbelanja di pusat pembelanjaan atau toko fisik sudah berlalu. Seiring dengan kemajuan teknologi, khususnya hadir aplikasi belanja online, sekarang kita dapat menikmati pengalaman berbelanja tanpa meninggalkan kenyamanan rumah. Transformasi ini tidak hanya membentuk ulang cara kita berbelanja, tapi juga merubah gaya hidup kita secara menyeluruh. Dulu berbelanja adalah kegiatan yang membutuhkan perjalanan dan interaksi langsung dengan produk. Kini pengalaman berbelanja telah bermetamorfosis menjadi proses yang lebih mudah, efisien, dan serba digital. Bukan hanya sekedar membeli barang, melainkan sebuah petualangan di dunia maya yang menyajikan kemudahan, pilihan, dan kenyamanan. Yang kedua, ada pengalaman belanja yang lebih personal. Menggali lebih dalam tentang transformasi digital, fokuslah pada pengalaman belanja yang semakin personal. Seiring berjalannya waktu, toko online bukan lagi hanya tempat transaksi bisnis. Mereka telah berubah menjadi mitra belanja yang memiliki pemahaman mendalam tentang selera dan keinginan konsumen. Algoritma kecerdasan buatan dapat memberikan rekomendasi produk yang sangat spesifik, bahkan mampu mengingatkan preferensi kita dari transaksi sebelumnya. Inilah yang menciptakan pengalaman belanja tidak hanya transaksional, tetapi juga mengajak kita dalam perjalanan penuh dengan interaksi dan kejutan. Maka dari sebuah aktivitas yang awalnya bersifat fungsional, berbelanja di dunia digital telah menjadi sesuatu peristiwa sosial yang memungkinkan kita berinteraksi dengan teknologi secara lebih personal. Yang ketiga, itu ada analisis data untuk meningkatkan penjualan. Adapun peran analisis data dalam bisnis retail yang semakin digital, ini tidak dapat diabaikan. Transformasi digital membuka pintu lebar-lebar menuju pemahaman yang mendalam tentang perilaku konsumen. Data bukan lagi hanya sejumlah angka atau spesifik, melainkan menjadi kekuatan untuk mengungkapkan tren, memahami preferensi konsumen, dan merencanakan strategi pemasaran yang lebih cerdas. Tingginya jumlah data yang dihasilkan, setiap hasil memberikan peluang untuk mengidentifikasikan pola-pola yang belum terlihat sebelumnya. Inilah yang memungkinkan bisnis untuk tidak hanya mengikuti tren, tetapi juga menciptakan tren baru. Sehingga di tengah lautan informasi digital, analisis data menjadi kompas yang membimbing bisnis untuk berlayar dengan arah yang benar. Yang keempat itu ada inovasi pembayaran yang memudahkan. Perbincangan tentang transformasi digital tak lengkap tanpa menjelajahi inovasi dengan sistem pembayaran seperti e-wallet, pembayaran dengan kode QR, dan teknologi pembayaran tanpa sentuhan telah merubah cara kita bertransaksi. Lebih dari sekedar memudahkan inovasi-inovasi, ini menciptakan proses pembayaran yang tidak hanya efisiensi, tetapi juga menyenangkan. Melalui pembayaran digital, momen transaksi tidak lagi diawali dengan kerumitan, menghitung uang kembalian, atau menunggu waktu yang lama. Sebaliknya, pembayaran telah menjadi salah satu puncak dari keseluruhan pengalaman berbelanja yang membuat pelanggan merasa terhubung dan dihargai. Yang kelima itu ada
tantangan dan peluang dalam transformasi digital. Namun di balik kecanggihan dan kemudahan transformasi digital membawa tantangan yang tidak dapat diabaikan. Persaingan yang semakin sengit di ranah online memaksa bisnis untuk terus meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam strategi pemasaran. Resiko keamanan data, terutama di era di mana informasi pribadi menjadi komoditas berharga, menuntut bisnis untuk memiliki perlindungan yang kuat terhadap ancaman cyber. Namun di tengah tantangan tersebut, terdapat peluang besar bagi bisnis yang menghadapinya dengan bijak. Kemampuan beradaptasi dengan cepat, menciptakan solusi inovatif, dan membangun kepercayaan konsumen dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam menghadapi dinamika bisnis digital. Selanjutnya yang keenam itu ada responsibilitas lingkungan dalam bisnis digital. Sementara kita menjelajahi dunia bisnis digital yang semakin kompleks, jangan lupakan pula dampaknya terhadap lingkungan. Transformasi digital tidak hanya memberikan keuntungan bagi bisnis dan konsumen, tapi juga memunculkan tanggung jawab terhadap ekosistem alam. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali diiringi oleh peningkatan limbah elektronik dan penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Oleh karena itu, bisnis digital haruslah melibatkan diri dalam tanggung jawab lingkungan. Konsep green computing dan praktik bisnis ramah lingkungan bukanlah hanya sekedar tren, melainkan suatu kebutuhan mendesak untuk memastikan bahwa pertumbuhan bisnis dapat berjalan seiring dengan keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya itu yang ketujuh, ada integrasi inovasi teknologi dalam pengelolaan. Selanjutnya, mari kita eksplorasi lebih dalam tentang bagaimana inovasi teknologi tidak hanya terbatas pada pengalaman pelanggan, tetapi juga merambah ke dalam manajemen stok. Sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan bukanlah lagi barang baru, tetapi telah menjadi fondasi yang mendasari efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Dengan adanya sistem yang otomatis mengelola persediaan, bisnis dapat meminimalkan risiko kekurangan atau kelebihan stok. Inovasi ini menciptakan rantai pasok yang lebih efisien, mengurangi pemborosan, dan meningkatkan respon dengan perubahan pasar. Dengan demikian, pengelolaan stok bukan hanya soal mencapai target penjualan, melainkan juga mengoptimalkan sumber daya secara cerdas dan efisien. Selanjutnya yang ke-8, ada personalisasi layanan pelanggan yang lebih lanjut. Tidak bisa kita hindari bahwa dalam merespon perubahan digital, kita harus memahami mendalam personalisasi layanan pelanggan. Analisis data yang mendalam kemungkinan bisnis untuk menyesuaikan layanan mereka dengan preferensi dan kebutuhan masing-masing pelanggan. Ini bukan sekedar memberikan rekomendasi produk, melainkan menciptakan loyalitas yang benar-benar sesuai dengan karakteristik unik setiap pelanggan. Sehingga setiap interaksi dengan pelanggan bukan hanya sekedar transaksi bisnis, tetapi juga sebuah pertukaran antara dua pihak yang saling memahami dan menghargai. Ini adalah langkah besar menuju hubungan pelanggan yang lebih dalam dan berkelanjutan. Selanjutnya yang ke-9 atau yang terakhir, keamanan digital dalam bisnis retail. Seiring dengan meningkatnya transaksi digital, aspek keamanan digital menjadi semakin vital. Proteksi terhadap data pribadi dan informasi keuangan bukanlah lagi operasional, melainkan keharusan di dunia di mana data dianggap sebagai aset yang paling berharga. Bisnis tidak hanya perlu memiliki sistem keamanan cyber yang kuat, tetapi juga kebijakan privasi yang jelas dan terjamin. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.